Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini dalam mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual, saya akan menyampaikan materi tentang desain industri ataupun industrial design. Nah, untuk membahas desain industri ini, kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Baik itu dari segi pengertian, objek, pemegang hak, subjek, jangka waktu, pengalihan, dan sebagainya, semuanya merujuk kepada undang-undang tersebut. Oke, langsung saja, apa sih desain industri itu? Nah, desain industri ini merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan dari garis dan warna tersebut yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi ataupun 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi ada 3 unsur ya. Yang pertama harus ada kreasi baru, kesan estetis, dan membentuk konfigurasi garis dan warna. Nah, jadi nanti desain industri ini dipakai untuk menghasilkan produk, baik itu barang, komoditas industri ataupun kerajinan tangan. Nah, pastinya dalam desain industri ini pendesain itu mempunyai hak pendesain itu sendiri. Ada haknya sebagai pendesain. Nah, hak yang paling istimewa ataupun hak eksklusif ini yang pertama adalah dia boleh melaksanakan sendiri, larang orang lain yang tidak berhak, misalnya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, ataupun memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan. Jadi dia punya hak untuk itu, untuk mengatur semuanya, karena pendesain ini merupakan pemilik dari desain industri. Nah, kecuali untuk pendidikan maupun penelitian. Jika peruntukan untuk pendidikan ini tidak diambil sebagai keuntungan yang bersifat komersial. Jika nantinya diperuntukkan untuk komersial, untuk mengambil keuntungan komersial, ini juga tidak dibenarkan. Oke, langsung saja kita bahas dasar hukum desain industri. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kedua ada Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design yang ditandatangani pada 6 November tahun 1925. Yang ketiga ini sebagai rujukan internasional yaitu TRIPS Section 4 tentang Industrial Design. Ya, ini khusus membahas tentang desain industri. Namun kalau di Indonesia itu kita merujuk kepada undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Nah, kemudian perbedaan bentuk, konfigurasi, dan konfigurasi. Nah, seperti ini sudah ada gambarnya. Ini bentuk. Kemudian ini yang sudah ada konfigurasinya, sudah ada istilah kita sekarang ada relief ataupun motif. Kemudian ada penambahan garis yang nantinya bisa diwujudkan dalam komposisi warna ataupun bisa diwarnai seperti itu. Jadi ini perbedaan-perbedaannya, tolong diperhatikan dengan baik. Nah, desain industri itu baru mendapatkan perlindungan hukum jika mengandung kebaruan, ya, novelty. Ini syarat-syarat dari perlindungan desain industri. Yang kedua, mengandung nilai estetis. Yang ketiga, berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Karena kalau cuma satu garis tidak ada bentuk apapun, itu tidak bisa menjadi desain industri. Kemudian yang keempat, dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, ataupun kerajinan tangan. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu desain garis ataupun konfigurasi tadi bisa disebut sebagai desain industri. Nah, jangka waktu perlindungan desain industri ini adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kenapa tidak dapat diperpanjang? Supaya nanti ada inovasi-inovasi terbaru.
karena ini bentuknya kan ilmu yang dinamis yang setiap waktu perlu pembaharuan. Jadi jika dia dapat diperpanjang, maka pendesain ataupun pencipta suatu karya itu tidak akan memikirkan ide-ide terbaru, maka desain industri ini tidak dapat diperpanjang, sama seperti hak paten. Nah, subjek dari desain industri yang pertama pastinya adalah pendesain itu sendiri. Nah, kemudian orang yang menerima hak dari pendesain, misalkan ada pengalihan. Pastinya dalam HKI itu kan selalu ada pengalihan. Boleh dialihkan dengan cara warisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis ataupun sebab yang dibenarkan dengan undang-undang. Nanti akan ada pada slide selanjutnya. Nah, pemegang hak desain industri ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Jika desain industri itu dibuat dalam hubungan dinas, maka pihak yang untuk ataupun dalam dinas desain industri tersebut itu dikerjakan kecuali jika diperjanjikan. Maksudnya gini, jika kita bekerja di suatu instansi sebagai pendesain dan instansi tersebut menyuruh kita untuk membuat desain namun atas nama instansi ataupun atas nama perusahaan, maka nanti pemegang desain industri itu adalah perusahaan itu pun instansi itu atau orang yang bekerja sama dengan pendesain. Dan jika desain industri itu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka yang menjadi subjek desain industri itu adalah pendesain itu sendiri. Berbeda ya. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Nah, hak pemegang desain industri ini ya tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa hak pendesain itu ataupun pemegang hak desain itu mempunyai hak eksklusif atau hak istimewa untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor ataupun mengedar barang yang diberi hak desain industri itu. Jadi yang mendapatkan hak eksklusif ini adalah pendesain ataupun pemegang hak desain industri. Selain dari itu tidak ya. Kemudian pendaftaran desain industri ya. Desain industri ini wajib didaftarkan supaya mendapatkan perlindungan hukum. Jika desain industri ini tidak didaftarkan, maka desain industri ini tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Ketika nanti ada terjadi sengketa, ada orang lain yang mengambil desain yang kita buat, maka kita tidak mempunyai wewenang ataupun kita tidak mendapatkan perlindungan apapun terhadap desain yang sudah kita ciptakan itu. Jadi ketika kita sudah mendesain suatu karya, maka langsung didaftarkan. Nah, caranya seperti yang sudah ada di slide ini. Ya, cara pendaftaran desain industri. Ya, pastinya harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan beberapa berkas administrasi. Ini syarat-syaratnya. Jika dibuat atas kuasa hukum, maka harus diajukan melalui kuasa dan harus ada surat kuasa hukumnya. Kemudian surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri. Ini jika nanti desain industri ini dibuat atas atas perintah dari orang lain. Kemudian bukti pemilik hak atas desain industri. Selanjutnya ada uraian desain industri atau keterangan gambar. Ini banyak salah ketik, mohon maaf. Kemudian ada contoh fisiknya nanti dilampirkan. Gambar-gambar dan foto desain industri itu juga dilampirkan, dan yang pastinya harus membayar biaya permohonan ataupun biaya pendaftaran. Ini secara manualnya seperti ini ya. Untuk desain industri biasa maka biayanya 600.000. Jika untuk UKM itu lebih murah, harganya cuma 300.000. Nah, ini alur pendaftaran desain industri. Alur ini digunakan ketika desain industri itu didaftarkan secara manual. Prosesnya juga lumayan lama karena ada pemeriksaan,
ada penarikan ataupun penolakan, kemudian banyaklah prosesnya. Namun jika desain industri ini didaftarkan secara online, karena sekarang sudah bisa didaftarkan secara online, jadi itu lebih mempersingkat cara-cara ini. Diperhatikan saja alurnya seperti apa. Nah, ini contohnya ya, contoh gambar dalam permohonan pendaftaran desain industri. Nah, ketika nanti mau didaftarkan, tadi kan harus ada deskripsinya. Jadi deskripsi itu dari hal judul, kemudian bentuknya, bentuk desain industri itu seperti apa, baik itu tampak depan, tampak belakang, tampak samping, semuanya diperlihatkan supaya nanti terlihat jelas ketika mau diwujudkan dalam produk barang. Nah, yang dimintakan perlindungan desain industri adalah bentuk dan konfigurasinya, bukan barang itu sendiri, tetapi gambar ataupun desain. Nah, desain itu yang nantinya akan mendapatkan perlindungan hukum, karena desain itulah yang mahal harganya. Nah, dia juga bisa diperbanyak gitu. Nah, ini dia, sama dengan hak-hak sebelumnya yang sudah kita bahas, baik itu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Maka hak desain industri ini juga bisa dialihkan. Nah, cara peralihannya juga sama. Yang pertama dengan pewarisan, kemudian dengan hibah, dengan wasiat, dengan perjanjian tertulis, ataupun sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya, contohnya seperti lisensi. Ya, maka dari itu desain ini bisa diberikan kepada ahli waris kita, ataupun bisa dihadiahkan kepada orang-orang tertentu. Nah, kan ini hak kekayaan intelektual ya, harganya mahal sekali. Nah, untuk catatan yang paling penting dalam desain industri ataupun dalam hak kekayaan intelektual itu pastinya ada hak moral ya, selain ada hak ekonomi pastinya ada hak moral. Nah, hak moral ini memang memang terlihat sepele, tapi itu memang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mengambil ataupun meminta izin kepada orang lain untuk menggunakan haknya, ataupun desain itu dialihkan kepada orang lain, maka orang yang menerima selanjutnya itu berhak mencatat ataupun mencantumkan nama dari pendesain pertama. Nah, contoh yang paling simpelnya ketika kita ambil rujukan dari sebuah buku, maka rujukan buku itu perlu kita cantumkan sebagai referensi, baik itu di daftar pustaka ataupun footnote dan body note. Nah, seperti itulah desain industri. Jadi pendesain pertama itu tetap dicantumkan nama dan identitasnya. Oke, selanjutnya tentang ketentuan pidana. Nah, jika ada pelanggaran dalam desain industri ini, dan pastinya desain ini yang sudah didaftarkan, yang sudah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ketika ada pelanggaran, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, ini dia ketetapannya, dengan barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, nanti lihat pasal 9-nya, membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dari pemegang hak, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan penjara 4 tahun atau bayar denda 300 juta rupiah. Ya, selebihnya yang lebih ke bawah, misalkan tidak mencantumkan nama pendesain dalam sertifikat, atau membocorkan kerahasiaan permohonan sampai dengan masa pengumuman, maka itu dipenjaranya cukup 1 tahun atau bayar denda 45 juta rupiah, karena ini tidak sampai kepada batasan yang sangat parah. Oke, ini dia perbedaan paten dengan desain industri. Ya, tadi sempat saya sebut bahwa jangka waktu perlindungan desain industri itu tidak dapat diperpanjang karena harus nanti akan ada inovasi terbaru sama dengan paten. Nah, yang membedakan antara paten dengan desain industri kita lihat sekarang. Kita lihat dari segi 3
tinjauan. Yang pertama dari segi objek. Jika paten itu objeknya adalah invensi ataupun hasil temuan, nah, dan dia berbentuk produk, proses, atau pengembangan produk ataupun proses. Sedangkan dalam desain industri itu objeknya berupa kreasi, yang berbentuk desain 2 atau 3 dimensi, mempunyai nilai estetis, dapat diwujudkan dalam pola 2 ataupun 3 dimensi, dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian dari segi syarat perlindungan, paten itu ada, jika paten biasa itu ada novelty, ya pastinya ada kebaruan, kemudian ada inventive step, ada tahapan-tahapan penemuannya itu, dan ada industrial applicability, dan ada peruntukan kepada industri di bidang teknologi pastinya nanti. Nah, jika itu paten sederhana, pastinya harus ada novelty juga, harus ada practical use ataupun petunjuk penggunaannya. Nah, sedangkan desain industri itu cuman ada kebaruan, udah bisa didaftarkan sebagai desain industri. Kemudian dari segi syarat permohonan, dalam paten itu setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sedangkan untuk desain industri itu, dari segi syarat permohonannya, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama. Contohnya seperti gambar ataupun desain kursi yang bersambung dengan meja, kursi meja. Ya, yang biasa kita lihat itu adalah kursi mahasiswa, ya, di mana antara kursi dengan meja itu dua benda yang langsung digabungkan jadi satu item. Nah, kalau dari segi desainnya itu bisa didaftarkan mejanya saja, bisa didaftarkan kursinya saja, ataupun langsung didaftarkan keduanya menjadi satu produk, gitu ya. Ini contoh merek, dan ini contoh dari desain industri. Ya, kalau merek itu berupa logo, nama, gambar, kan gitu. Sedangkan untuk desain industri itu harus ada desainnya. Ini contohnya. Karena apa? Karena desain ini bisa diwujudkan jadi produk. Sedangkan untuk merek itu hanya penamaan ataupun tanda dari suatu produk yang harus dapat yang nantinya dapat dibedakan antara produk satu dengan produk lain. Ini namanya ini namanya ini. Jadi dari segi nama ataupun logo orang sudah bisa mengetahui itu milik siapa, itu milik siapa. Kalau untuk desain industri itu yang dilihat itu adalah dari segi penampilan ataupun bentuk desain dari suatu produk, ya, tampilannya. Ini namanya, yang ini tampilannya. Kemudian kalau dari segi jangka waktu, sebenarnya mempunyai jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun, hanya berbeda jika merek itu dapat diperpanjang, sedangkan desain industri tidak dapat diperpanjang. Oke, ini contoh-contoh dari desain industri, ya. Ini desainnya, ini produk yang dihasilkan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah ininya, bukan produk, tapi desain ini. Ini contohnya juga. Kemudian dari segi satu gambar ini, kita bisa membedakan mana desain, mana merek, mana paten, mana hak cipta, dan mana desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi dalam satu ponsel ini saja kita sudah bisa melihat sendiri bahwa Acer, nama Acer ini menjadi merek. Ini sebagai simbol dagang. Kemudian desain industrinya yang mana? Desain industri itu adalah bentuk dari ponsel ini, bentuknya seperti ini, bukan bulat tapi petak atau lebih pendek, lebar ke sampingnya lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, untuk paten, temuan dari ponsel ini sendiri. Nah, temuan dari ponsel ini masuk ke dalam paten. Dan desain tata letak sirkuit terpadu, ingat ya, dia berada di dalam ponsel. Di dalamnya ketika kita buka nanti ada papan IC. Nah, di situ nanti letak sirkuit terpadunya, lintasan ataupun jalan-jalan yang nantinya akan ditempelkan komponen ataupun elemen-elemen aktif, gitu.
Dan hak cipta itu sendiri adalah program yang ada pada ponsel ini, yang dipakai pada Pocket ini. Gitu ya, program-program ini masuk ke dalam hak cipta. Dan ketika program-program ini nantinya dinamakan menjadi nama-nama tertentu, nanti masuk juga ke dalam hak merek. Yang penting tolong dibedakan dulu mana hak cipta, mana hak merek, mana hak paten, mana desain industri, dan mana desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, sekian pembahasan kita mengenai desain industri. Jika nanti ada yang belum paham, boleh langsung bertanya saja di grup. Nanti akan kita diskusikan sama-sama. Untuk menutup perkuliahan kita hari ini, maka sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.